Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiddan Ganial Muhi dari kelas SPI 4A dengan NIM 2385110023. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya akan memperagakan cara mengajar dengan pendekatan ekspositori interaktif plus demonstrasi visual. Dalam artian, saya akan menggunakan media spidol dan juga papan tulis. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Coba dicek dulu teman sebelahnya, barangkali ada yang hadir. Wah, hadir semua. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan pagi kali ini kita dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi hadir semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, ya. Coba saya tanya, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Yanto? Benar, ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Nah, maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dinasti Bani Umayyah. 1. Nah, ini meneruskan pembahasan kemarin ya. Kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah 1. Ada 3 pemahaman dasar yang teman-teman harus ketahui untuk memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah 1. Apa aja, A? 3 pembahasan itu, 3 pemahaman dasar itu. Pertama, yaitu tokoh. Yang kedua, yaitu waktu. Kemudian yang ketiga, yang tadi yaitu tempat. Ini. Coba saya tanya, kita masuk pembahasan pertama ya. Saya tanya dulu. Siapa tokoh atau orang yang mendirikan dinasti Bani Umayyah? Dimas? Benar, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi tokoh atau orang yang mendirikan dinasti Bani Umayyah 1 yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa sih Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahun 7 Hijriyah pada saat peristiwa Umroh Qadha. Dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan salah satu sahabat top Nabi karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah menjadi sekretaris Nabi pada saat Nabi masih hidup. Oke. Kemudian yang kedua, waktu ya. Waktu. Kapan Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Bani Umayyah? Santi? Benar, pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah ini waktu berdirinya dinasti Bani Umayyah 1. Kemudian saya tanya, apakah Muawiyah tiba-tiba ujung-ujung mendirikan dinasti Bani Umayyah 1 pada tahun 41 Hijriah? Enggak, ada latar belakangnya. Mengapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendirikan dinasti Bani Umayyah? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus membahas tahun-tahun sebelumnya. Namun agar mempermudah, kita bahas dari tahun 40 aja. Nah, tahun 40 Hijriah.
Kira-kira pada tahun 40 Hijriah ini ada apa? Ya, ada peristiwa terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pada tahun 40 Hijriah ini ada peristiwa terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh siapa? Oleh seorang dari Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim ya. Nah, setelah terbunuhnya Ali, maka pada saat itu kondisi umat muslim ini mengalami kekosongan kepemerintahan atau kekosongan kepemimpinan. Maka mayoritas umat muslim pada saat itu menunjuk siapa? Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah, untuk meneruskan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya. Namun masa kepemimpinan Hasan bin Ali ini tidak berlangsung lama, teman-teman. Hanya 6 bulan saja. Singkatnya, hanya 6 bulan saja. Kenapa itu terjadi? Karena pada masa kepemerintahan Hasan bin Ali, umat muslim pada saat itu sangat-sangat terpecah belah. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya perang saudara antara kaum muslimin. Sehingga dengan kebijaksanaan Hasan bin Ali untuk menghindari konflik tersebut, maka Hasan bin Ali ini menyerahkan mandat kekhalifahan pada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kapan? Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ya, karena pada tahun 40 Hijriah, tepatnya ketika terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib ini berada di akhir ya, di akhir tahun 40 Hijriah. Nah, itu untuk waktu. Kemudian untuk tempat. Nah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan telah diberikan mandat kekhalifahan oleh Hasan bin Ali, maka Muawiyah bin Abi Sufyan memilih tempat yang bernama Damaskus untuk dijadikan tempat berdirinya dinasti Bani Umayyah satu. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ini dilantik menjadi khalifah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan mendeklarasikan dinasti Bani Umayyah satu di suatu daerah yang bernama daerah Damaskus. Nah, itu ya 3 pemahaman dasar yang harus dipahami oleh teman-teman semua untuk memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah satu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan politik, ekonomi, dan juga pembangunan di masa dinasti Bani Umayyah satu. Silakan ketiga poin ini teman-teman cari di rumah ya. Entah itu nanti di buku, di internet, di YouTube, silakan cari dan juga dicatat. Nanti kita akan bahas pada pekan depan. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.